Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pukul 3 sore lewat 4 menit kemarin ya. Pakar ilmu statistik dan ilmu politik Pak E.F. Syaifullah mengaku teleponan dengan Bang Surya Paloh. Beliau menegaskan bahwa Surya Paloh tetap di barisan perubahan bersama Mas Anies Rashid Baswedan. Dan Surya Paloh dengan partai Nasdemnya mendukung penuh bergulirnya hak angket di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Jadi Sobat Sewot, gonjang-ganjing soal kepindahan Surya Paloh nyebrang ke kubu Prabowo Gibran pasca memenuhi undangan makan malam Joko Widodo di Istana Negara beberapa waktu lalu boleh dibilang informasi hoax dan tak berdasar. Posisi Bang Surya Paloh saat ini, Sobat Sewot, tetap bersama para pejuang perubahan. Hal ini sudah paten berdasarkan keterangan dari Bang E.F. Syaifullah berikut ini, Sobat Sewot. Kita simak bareng-bareng dulu ya. 15:04 tadi saya teleponan sama Pak SP. Dan insya Allah jawabannya adalah firm. Tidak pindah. Alhamdulillah. Oke Sobat Sewot yang dirahmati Allah, sebelum kita simak bersama hasil hitung resmi KPU terbaru hari ini, izinkan Sewot TV menyampaikan rekapitulasi biaya kampanye masing-masing paslon Pilpres 2024 sejak awal hingga diupdate pada hari ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh tim pemenangan masing-masing kepada Komisi Pemilihan Umum dan lembaga-lembaga yang berwenang dan terkait, Sobat Sewot. Oke. Pasangan Amin Sobat Sewot menghabiskan dana kampanye sebesar 49 miliar rupiah. Pasangan Prabowo Gibran menghabiskan dana kampanye sebesar 207 miliar rupiah. Pasangan Gama Ganjar Mahfud menghabiskan dana kampanye paling wow, yakni sebesar 506 miliar rupiah. Akan tetapi Sobat Sewot, rekapitulasi dana kampanye tersebut ya berdasar pada hitung resmi sesuai fakta laporan yang sudah disampaikan kepada komisioner KPU dan lembaga-lembaga terkait. Rupanya ada biaya kampanye plus-plus dari salah satu paslon yang jumlahnya sangat luar biasa besar, Sobat Sewot. Sehingga skala akumulasi dan kalkulasi nalar akal sehat, paslon lainnya tidak akan mampu mengejar besaran angka dana plus-plus tersebut. Siapa lagi kalau bukan paslon 02 di negara Wakanda, Sobat Sewot. Nah, oke, meskipun pada total laporan biaya kampanye yang dikeluarkan oleh paslon Wakanda adalah 207 miliar rupiah, ya, di bawah paslon 03 dan di atas paslon 01 ya. Paslon Wakanda ternyata ditopang oleh kekuatan dana plus-plus lainnya berupa 492 triliun rupiah dana bansos, ditambah lagi 11 triliun rupiah dana BLT, bantuan langsung tunai, dan terakhir adalah kampanye plus-plus berupa perpanjangan masa jabatan kepala-kepala desa hingga 8 tahun lamanya, Sobat Sewot. Nah, lalu apa komentar warganet terkait rilis biaya kampanye Pilpres 2024 di media sosial hari ini? Oke, kita simak satu persatu untuk Sobat Sewot tercinta dimanapun Anda berada. Yang pertama, plus ngegolkan di MK, plus lolosin pendaftaran di KPU, plus bayar lembaga-lembaga survei, katanya begitu. Kemudian, terus gimana ceritanya biaya kampanye 506 miliar atau 1/2 triliun itu hanya menghasilkan 17% suara? Apakah logis? Kalah sama Amin yang serba hemat 20-an% suara. Lalu kemana uang itu bermuara? Ataukah habis buat akomodasi politik saja? Rasanya nggak mungkin, kata netizen begitu ya. Kemudian, tabiat bohong yang nggak bisa hilang dan makin parah. Kemudian,
Baleho PSI di mana-mana Wakanda katanya. Nah, kemudian kita lihat komentar berikutnya. Mungkin maksudnya 207 miliar itu untuk satu kecamatan. Waduh, parah komentarnya nih. Oke, kita lihat berikutnya Sobat Sewot. Itu yang terdata di 02, yang tidak lebih dari 1 triliun sih menurut aku, kata netizen. Kita cek komentar berikutnya. Jangan lupa artis dan influencer belum, buzzer juga katanya. Oh, itu masuk juga ya, masuk apa namanya, influencer masuk kampanye juga ya. Iya. Oke Sobat Sewot, berikutnya duit kampanyenya Ganjar Pranowo banyak juga ya. Kalau Aki Gemoy mah ya nggak usah ditanya Pak gitu ya, nggak usah ditanya ya gitu, full support gitu. Nah, full support penuh ya. Oke, kita lihat komentar berikutnya. Amin paling kecil, paling banyak gagasan ide yang brilian. Kalau tidak dicurangin pasti menang. Begitu kata warganet di negara Konoha. Selanjutnya di negara Konoha ada juga yang berkomentar begini, 207 miliar itu buat bayar stadion GBK sama orang yang datang doang itu katanya. Kan dia endorse artis sama penontonnya sekalian katanya. Subhanallah, di hari Jumat yang penuh barokah ya, banyak sholawat Sobat Sewot. Kalau kita melihat komentar netizen begini tuh kadang-kadang suka kebawa emosi gitu. Tetapi kalau kita bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad, insya Allah aman, tentram, damai, penuh barokah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, kita cek komentar berikutnya. Monyet aja bisa jadi presiden dengan uang sebanyak itu, katanya sih gitu. Oke, berikutnya Sobat Sewot, budget 02 nggak masuk akal. Kayak kemenangannya, paslon paling minim ketemu rakyat untuk kasih gagasan, diskusi dan tukar pikiran. Menang telak. Nanti dibilang orang Wakanda mesti goblok-goblok, pada tersinggung. Kenyataannya kan, duit yang bicara. 03 juga nggak masuk akal. 500 miliar, suaranya cuma segitu gitu kan. Nggak masuk akal bener ya Sobat Sewot, kalau kita pikir-pikir lebih matang ya, lebih dalam gitu. Oke, kita cek komentar berikutnya Sobat Sewot. Sama sekali nggak akurat. Kubu 02 lupa memasukkan dana bansos Rp 492 triliun, 492 triliun katanya. Belum lagi dana desa, dana penggalangan massa, serangan fajar dan lain-lain. Wah, kita kalau kembali ke warganet, wah, surga kayaknya milik mereka ya. Oke Sobat Sewot, kita lihat komentar berikutnya. Ingat kasus PSI, makan 3, bayar 1. Belum lagi salah input, transparansi dana kampanye. Kalau hanya data ginian, yakin banyak yang belum diinput 02. Belum APBN yang dipakai buat bansos kan, katanya begitu ya, kata warganet tuh ya. Kemudian kita lihat komentar berikutnya. Itu yang masuk catatan di 02 segitu. Di satu daerah wilayah Jateng, 1 kepala 1 juta diberikan. Ya, kalikan berapa kepala yang ada di sana gitu. Waduh, emang ada datanya ya bro? Silakan yang komentar tuh kasih datanya ke KPU biar nanti terang benderang ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain heboh soal rekapitulasi dana kampanye masing-masing kandidat Capres 2024, hari ini negara Wakanda sedang dihebohkan juga oleh keputusan Menteri Agama Yakul Holil Kumas ya, berkaitan dengan penggunaan pengeras suara ya, suara luar, pengeras suara di luar ya, saat tadarus dan taraweh di bulan suci Ramadan. Kita cek respon publik dan warganet terhadap putusan Kemenak Yakut Holil Kumas tersebut sebagaimana berikut ini Sobat Sewot. Kita cek komentar yang pertama. Oke Kut katanya, atur aja, kasih tahu juga yang di Mekah dan Madinah. Sekalian kasih tahu kalau mau nyepi di rumah aja, nggak usah ngatur yang mau keluar rumah katanya. Sama ngingetin kalau mau Natalan jangan parkir menuhin jalan, bikin macet.
Itu kalau mau dibilang toleransi. Nah, ini pesan buat Menteri Yakut ya, Khalil Qumas, Menteri Agama. Ini tolong diperhatikan Pak Menteri. Kemudian kita cek komentar berikutnya Sobat Sewot. Katanya toleran, tapi malah bikin ruwet masyarakat, adem-adem aja kok gitu kan. Bahkan tetanggaan sama bukan muslim saling menghargai. Ini Yakut malah bikin onar, pakai himbauan-himbauan segala, apa maksudnya gitu, kata netizen. Berikutnya Sobat Sewot, bodoh amat sama aturan lulah ya. Yuk makmurkan masjid di bulan Ramadan seperti dahulu, nikmat dan meriahnya Ramadan dengan penuh keceriaan dan kebersamaan. Jangan ada dengki di bulan Ramadan ya Sobat Sewot. Selanjutnya kita lihat komentar, silahkan saja larang mulut menaknya, nanti yang di kami sumpel katanya. Enak aja, ini zalim namanya. Tuh kata teman-teman warganet. Menteri Yakut harus ingat zalim ya. Kemudian komentar berikutnya Sobat Sewot, kok yang nggak ada aura-aura keulamaan yang terpancar dari wajah beliau ini ya gitu. Ini pertanyaan publik ya. Kok nggak ada di Menteri Yakut gitu. Ya mestinya kan ada nur yang Oke, kita lihat komentar berikutnya Sobat Sewot. Beliau tugasnya memang memecah belah konsentrasi masyarakat ya. Di saat orang masih kawal suara, pernyataan beliau selalu bikin kontra. Kemarin itu KUA diminta mengurusi pernikahan semua agama. Terus tiba-tiba senyap beritanya. Sekarang imbauan ini menjelang Ramadan lagi kan. Sobat Sewot, ini pengalihan isu kata beliau ya, kata netizen gitu. Barangkali ini pengalihan isu. Nggak sukses mengalihkan isu soal KUA disatuin gitu. Kantor urusan agama disatuin gitu kan. Kemudian hari ini bikin tandingan isu lagi soal pernak-pernik di bulan suci Ramadan. Nah, kemudian kita cek komentar berikutnya Sobat Sewot. Nggak usah ajari bangsa ini masalah toleransi Pak Yakut gitu kan. Yang sejak dulu sudah berdampingan. Justru masalah itu muncul 9 tahun belakangan ini karena banyak penguasa yang Islamofobia. Jadi Islamfobia ini yang bikin ini ya 9 tahun terakhir ya, bikin nggak enak, bikin aneh lah ya pokoknya. Kemudian komentar berikutnya, hanya orang dungu yang mau ikut himbauan negeri Wakanda itu. Angel ya. Ramadan itu setahun sekali, cari gara-gara nih si Yakut katanya. Dia ini muslim apa sih gitu kan. Itu kata warganet ya. Kemudian kita cek berikutnya komentar dari teman kita. Bagaimana kalau Mas Menteri ini selama bulan Ramadan dihimbau agar diam? Pak Menteri, selama bulan Ramadan, Pak Menteri Yakut, Pak Menteri Agama, ini dihimbau oleh netizen warganet plus 62 untuk memilih diam selama bulan Ramadan. Bisa dong gitu kan. Gak usah ngasih komentar, gak usah bikin kebijakan yang aneh-aneh yang memicu kontra persepsi di tengah-tengah masyarakat misalnya. Nah, ini juga pesan semuanya adalah pesan moral sepertinya buat para pemimpin bangsa kita, khususnya di negeri Wakanda yang hari ini sedang jatuh bangun ya, karena kelimpangan ngurusin pemilihan umum yang mestinya kalau berjalan dengan baik-baik saja ya, masyarakat juga akan baik-baik saja Sobat Sewot. Tetapi rasa-rasanya karena masyarakat ternyata hari ini sudah lebih cerdas dibandingkan 9 tahun terakhir, maka berbagai teknik politik ya, politik yang bersifat teknis ini kepantau oleh masyarakat Indonesia. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita selawatin dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Sewot, saatnya Sewot TV menyampaikan hasil hitung resmi KPU atau real count KPU terbaru dan terupdate hari ini ya, hari Jumat tanggal 8 Maret 2024. Siapakah unggul sementara menjelang rekapitulasi suara dengan progres mendekati 100% TPS seluruh Indonesia? Oke Sobat Sewot, kita awali dengan laporan resmi Timnas Amin ya. Hasil hitung resmi dari 164.724 TPS seluruh Indonesia. Paslon 01 suaranya 11.831.524.
Paslon 02 15.852.270. Kemudian paslon 03 4.467.533. Jadi saya ulangin Sobat Sewot, nanti ini biar dijadi catatan. Karena besok ini pasti ada perubahan yang signifikan. Kenaikan suara di paslon 01 ya. Tapi kalau belum masuk secara total seluruh TPS, ini masih apa namanya ya, gaps-nya itu sangat jauh ya. Gaps sekitar berapa nih? 3 juta lah ya, 4 jutaan lah ya gapnya. Jadi paslon 1 ini 11.091.524. Kemudian paslon 2 Sobat Sewot 15.852.270. Kemudian paslon 3 ini angkanya belum nyampe 5 juta ya rupanya, dari 18% TPS seluruh Indonesia ya. Ini masih di angka 4.467.533. Ini menurut laporan yang sudah sangat super hati-hati dari Timnas pemenangan Amin ya, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Nah, Sobat Sewot, kita lihat persentasenya dari paslon 1 dengan jumlah suara 11 juta 831.524, ini angka persentasenya 36,8%. Kemudian paslon 02 angka suara 15.852.270, ini ada di persentase angka 49,3%. Kemudian untuk paslon 3 dengan raihan suara 4.467.533, ini ada di persentase 13,9%. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, hari ini kita sebenarnya lagi ingin laporan soal hak angket gitu kan. Tetapi kita sampaikan dulu soal perolehan suara sementara. Yang unggul masih 02 ya, dengan jumlah TPS seperti yang disampaikan tadi 164.000 ya, 724 TPS. Jadi di TPS dengan jumlah TPS 164.724 TPS, ini paslon 02 masih unggul ya. Ada perolehan suara 15 juta ya. Kemudian perolehan paslon 1 ini 11 juta dan yang paslon 3 4 juta sekian lebih. Nah, tadi udah bisa dicatat kan, ada 11.831.524, paslon 2 15.852.270, kemudian paslon 03 4.467.533. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, hari ini hari Jumat, mari kita perbanyak baca sholawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bagaimanapun hasil nantinya harus bisa kita terima bareng-bareng, karena ini masih dalam proses penghitungan di tingkat kabupaten, kemudian nanti menyusul akan direkap tingkat provinsi, kemudian nanti kita tunggu penghitungan terakhir di KPU pusat tingkat nasional dan akan disaksikan secara langsung oleh seluruh masyarakat Indonesia dan akan terus diupdate oleh Sewot TV untuk kalian semuanya. Semoga penuh dengan barokah tentunya ya. Lebih-lebih hari ini hari Jumat, Sayyidul Ayyam, adalah penghulu hari setiap minggunya. Maka di hari yang istimewa ini mari kita lakukan hal-hal positif yang istimewa juga, baik amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa hadiah solawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa kita persembahkan menjelang bulan suci Ramadan, yang sejak hari ini sudah ada kontroversi hati ada kontroversi kebijakan Kementerian Agama yang mengatur pengeras suara di bulan suci Ramadan agar tidak menggunakan pengeras suara luar saat tadarusul Quran, karena ini barangkali bikin menak apa ya, ketar-ketir gitu. Waduh, kok kebaikan kok ketar-ketir gitu kan, lucu Sobat Sewot. Nah, soal rekapitulasi terbaru Komisi Pemilihan Umum di website pemilu 2024 ya .kpu.go.id ini masih belum bisa diupdate Sobat Sewot. Seperti kemarin yang kisruh soal Sirekap yang menghilang, sampai hari ini pun kita update belum bisa dimunculkan diagram dan apa namanya ya, persentasenya. Jadi masih hanya bisa dilihat per
provinsi barangkali ya, provinsi, kemudian kita turun ke tingkat kota, kabupaten kota, dan kemudian seterusnya ke bawah. Itu bisa dicek, tetapi masih belum terupload semuanya. Saya cek tadi, ini belum C1 hasil itu belum terupdate keseluruhan, baik di Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Lebih-lebih di luar Jawa, di Papua tuh ada yang masih 0 ya, upload C hasil di Sirekap KPU yang resmi sejak 2 hari terakhir ini sudah down dan hilang, di hide ya oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi kita mohon maaf tidak bisa menyampaikan hasil rekapitulasi sementara yang langsung dari KPU pusat karena sekali lagi masih di hide, masih ada perbaikan dan lain sebagainya kata KPU. Tetapi kalau masyarakat umum hari ini menilai, ada apa dengan KPU? Kok tiba-tiba disembunyiin, di hide gitu loh. Padahal itu menjadi salah satu acuan ya untuk masyarakat bisa menghimpun informasi terupdate terbaru soal hasil rekapitulasi suara secara resmi oleh KPU di seluruh provinsi seluruh Indonesia, dengan persentase yang sejak kemarin dipertanyakan juga oleh masyarakat, kok tetap segitu ya, 50 plus 8 segala macam tuh nggak pernah berubah meskipun input data udah ada peningkatan sekian. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salam perubahan, salam Indonesia lebih maju negaranya dan adil hukumnya, serta kita ingin melihat bahagia masyarakatnya. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.